Film ini dibintangi Frank Grillo bersama Bruce Willis, disutradarai oleh Brian A. Miller yang dirilis pada tahun 2018. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Gabriel menghubungi polisi dan memberikan informasi bahwa ada bom di bawah jembatan. Kemudian Gabriel mempersiapkan perlengkapan senjatanya untuk melanjutkan misinya. Bisa diketahui Gabriel adalah seorang perampok, sebab di temboknya terdapat banyak foto dan peta gedung serta rute masuknya. Di sisi lain terlihat satu keluarga bahagia bersiap untuk berangkat kerja. Namun suaminya bernama Jacob memberitahu istrinya bernama Christina tentang ekonomi mereka yang akan cukup untuk sebulan ke depan. Setelah itu mereka masing-masing berangkat kerja. Keep working, old man. Good to see James still working out. Shouldn't be a problem. Bye, Dad. Bye, love you. Ketika tiba di bank, Jacob bertanya kepada temannya kenapa banyak polisi. Temannya hanya mengatakan tentang berita adanya bom. Jacob tidak memperdulikannya. Ia hanya memasukkan uang kiriman yang dibawa polisi ke dalam berangkas. 7. Lanjut, Jacob memberitahu semua pekerjanya untuk tetap bekerja seperti biasa, tanpa memikirkan berita yang belum pasti adanya. Tiba-tiba ponsel Jacob berdering. Christina memberitahu kalau ia akan menjemput Sophia di sekolah, sebab orang-orang panik karena berita bom tersebut. Beberapa saat kemudian, semua ponsel di bank itu error. Ternyata Gabriel muncul dengan topengnya. Ia menembak satu penjaga dan meminta semua orang untuk tiarap. Lanjut, Gabriel memberikan 2 kantong ke staf agar uangnya dimasukkan. Lanjut, ia membawa Jacob dan rekannya ke berangkas untuk mengambil lebih banyak uang. Alright, okay. Alright. Setelah itu, Gabriel memberikan 2 kantong ke Jacob dan temannya. Setelah bubuk merah yang mereka pegang meledak, polisi mulai berdatangan. Namun, Gabriel sudah berhasil kabur dari sana. Di sini, polisi langsung membawa Jacob untuk diinterogasi, sebab Jacob adalah manajer di bank tersebut. Di kantor, detektif bernama Robert sedang mengobrol bersama agen bernama Pills terkait masalah perampokan tersebut. Christina bertanya tentang suaminya. Robert memberitahu untuk tetap menunggu sampai penyidikan selesai. Lanjut, Pills bertanya beberapa hal tentang perampokan yang baru saja terjadi dengan memperlihatkan foto perampokan di beberapa bank lainnya. Pills berpikir bahwa itu adalah orang yang sama. Namun, Jacob tidak menjawabnya karena ia juga trauma dengan kejadian tersebut. We know you've been through hell today. Don't hesitate. Okay. Malam harinya, Jacob terus memikirkannya hingga ingatan tentang perampokan itu terus berulang. Esok harinya, tetangganya bernama James menghampiri. James mencoba menenangkannya dan menceritakan masa dulu saat ia menjadi polisi. Like I could have done something, maybe? Thanks, bro. I remember holding the hand of it. She hadn't been on through that long. Nothing I could do. James menawarkan dirinya untuk menjadi pendengar jika Jacob ingin bercerita masalahnya. Saat ia melihat berita, Jacob memberitahu Christina bahwa ia akan cuti karena perintah atasan. Christina merasa tidak terima dengan semuanya. Padahal Jacob sudah bekerja di sana selama 10 tahun. Tapi hanya karena satu kejadian Jacob terkena imbasnya. Di sisi lain, pria tua bernama Frank ingin pergi dari ruang rawat. Perawat mencoba menenangkannya namun tidak berhasil. Untungnya Gabriel tiba dengan cepat dan ia langsung menenangkan ayahnya. It's my father. Do you understand? Malam harinya, Jacob terbangun karena mimpi perampokan tersebut. Karena tidak bisa tidur, akhirnya Jacob melihat investigasi polisi tentang perampok bertopeng di laptopnya. Esok harinya, Jacob menceritakan tentang perampokan yang terus diingatnya kepada James. Meski Jacob tidak melihat wajah si perampok, namun dia mengingat kunci baja besar yang menggembok pintu. James memperlihatkan banyak kunci di laptop hingga akhirnya Jacob menunjukkan satu kunci. What I
I said was specialized. The doors, see exactly what it did? Di sini mereka terus membahas tentang si perampok, tentang di mana rute pelariannya. Setelah lama menganalisis, akhirnya mereka menemukan sedikit kecocokan dengan wajah si perampok. James memberitahu kalau Jacob harus membersihkan namanya. Namun Jacob tertawa sebab ia belum memikirkan untuk menangkap perampok itu sendirian. Di rumah, Jacob masih meneliti beberapa dokumen tentang perampokan. Christina mengingatkan Jacob untuk menjauh dari Sophia saat mengerjakannya. Tiba-tiba penyakit Sophia kambuh. Untungnya Christina memberikan suntikan dengan cepat hingga Sophia bisa kembali bernapas. Sedangkan Gabriel meretas sebuah kata sandi untuk membuka berangkas kecil dan mengambil sebuah benda pemancar atau perusak sinyal. Berpindah ke James, ia berpikir bahwa perampok itu telah melarikan diri menjauh. Namun Jacob yakin perampoknya akan kembali karena ia mengincar uang bukan perhiasan. Di markas terlihat Gabriel berlatih menembak dan mencoba alat peretas ponsel tersebut. Saat Gabriel terus berlatih, Jacob bersama James juga mencari tahu di mana rute perampokan selanjutnya akan dilakukan. Ketika Jacob ingin memeriksa setiap tempat yang dicurigai, James memberikan radio untuk mereka berkomunikasi. Because you just told every... I'm going. Lanjut, Jacob langsung berangkat ke beberapa tempat hingga akhirnya ia melihat seseorang membuka pintu rolling di sebuah gedung terbengkalai. Karena merasa curiga, Jacob memasuki gedung itu. Di sana ia melihat Gabriel sedang bersiap untuk berangkat. Saat Gabriel keluar, Jacob baru menyadari kalau Gabriel adalah perampoknya. Sebab banyak foto-foto dan rute perjalanan perampokan ditempel di tembok. Setelah mengambil beberapa bukti, Jacob kembali mengikutinya. Di jalan, Jacob memberitahu James tentang alamat si perampok. Setelah mendengar informasinya, James menghubungi temannya di FBI bernama Casey untuk mencari alamat yang diberitahu Jacob. Sedangkan Jacob masih mengikuti Gabriel yang juga mengikuti truk lapis baja. Ketika Gabriel pergi ke arah yang berbeda, Jacob hanya mengikuti mobil lapis baja itu karena ia yakin Gabriel pasti akan kembali. Dan benar saja, Gabriel sudah berada di sana dengan melempar bom digital mini hingga mesin mobil lapis baja tersebut mati. Jacob yang melihat itu langsung menginformasikan kepada polisi. Saat sopir mobil baja keluar, Gabriel langsung menghajarnya dan memintanya untuk membuka pintu belakang mobil tersebut. Setelah pintunya terbuka, Gabriel meminta semua uangnya dimasukkan. Di sini, Jacob mencoba menyerang dari belakang, namun Gabriel berhasil mengalahkannya. Saat polisi berdatangan, pertempuran langsung terjadi. Akan tetapi, Gabriel berhasil kabur menggunakan motor ke sebuah pabrik. Di pabrik itu, Gabriel membuat kekacauan sebagai pengecoh agar ia bisa kabur menggunakan mobil lain. Sayangnya, uang curian Gabriel terjatuh di parkiran karena ia pergi dengan tergesa-gesa. Saat itu, polisi langsung menutup tempat kejadian untuk penyelidikan. Sedangkan Gabriel membakar semua bukti seperti foto-foto bank untuk menghilangkan jejak. Di rumah sakit, Robert memberitahu Frank kalau pabriknya terbakar. Frank hanya mengatakan kalau anak buahnya akan mengatur semuanya. Yeah, comes in here every couple weeks. Berpindah ke Jacob yang menaruh tas berisi uang ke tempat penyimpanan halaman. Setelah itu ia makan bersama keluarganya sambil bercerita. He had some crazy stuff. You know what he wanted me to be? A lawyer or a clown? Want to know what would make me happy? Malam harinya terlihat Gabriel pergi ke tempat kejadian mencari uangnya yang terjatuh, namun tidak menemukannya.
Di sisi lain, Pills menemui pasien bernama Johnson dengan mempertanyakan beberapa pertanyaan. Tiba-tiba, Gabriel muncul dan menembak Pills hingga tewas. Gabriel mengancamnya dengan senjata dan bertanya siapa orang yang terus mengikutinya. Johnson langsung menghubungi Jacob dan mengajaknya bertemu dengan alasan kalau ia akan memberikan pernyataan kepada FBI besok. Setelah teleponnya dimatikan, Gabriel langsung menembaknya. Lanjut, saat Jacob tiba di rumah sakit, Gabriel menghubunginya dengan mengancam keselamatan Christina dan Sophia. Jacob menghubungi James dan mengatakan kalau Gabriel akan mencelakai keluarganya. Setelah itu, James mengambil senjatanya dan bergegas masuk ke rumah Jacob. Namun ternyata Gabriel sudah mempersiapkan CCTV di sana hingga membuat James terdiam. Ketika Jacob kembali, mereka tidak bisa berbuat apapun. Gabriel menginginkan tas berisi uang itu dibawa ke lokasi sendirian. Sebelum Jacob pergi, James minta lokasi pertemuan dan ia juga memberikan senjatanya. Drop me the look. Sedangkan Gabriel juga mempersiapkan senjatanya sebelum bertemu. Berpindah ke James, ketika kamera terus mengawasi pergerakannya, akhirnya ia meminta bantuan Casey untuk menolong Jacob. Kembali ke Jacob, sebelum menuju lokasi pertemuan, Casey dan rekannya memberikan alat pendengar untuk memberikan arahan. I got a friend with me. You can hear us. We'll alert the mark. You do not deliver the bag until he shows up alone. We'll take point. Keep the channel open anyway. Setelah bertemu, Jacob menanyakan di mana anak dan istrinya. Saat Gabriel mengatakan mereka ada di truk, Casey dan rekannya langsung bergerak menuju truk untuk menyelamatkan Christina dan Sophia. Saat Gabriel membuka tasnya, bom Cat langsung meledak. Gabriel menembakinya dan untungnya Jacob bisa menghindar dan membalas tembakannya. Di sini mereka saling menembak hingga 2 polisi juga ikut terlibat. Sedangkan Casey dan rekannya sudah berhasil menyelamatkan Christina dan Sophia. Beberapa saat kemudian, James tiba di sana. Namun mereka harus menyelamatkan Sophia terlebih dulu karena penyakitnya kambuh. Sophia, can you hear me? When was her last insulin injection? Lanjut, James juga bergerak mencari Jacob karena mereka kehilangan koneksi. Di saat Jacob mengejar Gabriel, Gabriel terus lari menjauh hingga akhirnya James menembaknya dan tewas terjatuh. What have you done? Jacob ingin marah kepada James sebab anak dan istrinya belum ditemukan. Namun James mengatakan Christina bersama Sophia sudah selamat. Jacob langsung menghampiri keluarganya di mobil untuk memastikan mereka baik-baik saja. Sedangkan Robert ingin melihat semua rekaman apakah ada bukti atau apapun. James langsung menyangkalnya dan mengatakan ia akan mempertanggungjawabkan semuanya karena ia yang telah menembak tersangka. Beberapa saat berlalu, terlihat Jacob bersama Christina menjalani hidup seperti biasanya. Kemudian mereka mendapatkan surat berisi sebuah kalung dari James. Jacob sangat berterima kasih sebab James adalah orang yang sudah membantunya. Lanjut, Jacob pergi ke pertemuan para polisi karena sekarang ia bekerja sebagai polisi berkat bantuan dari James. Dan selanjutnya, film pun berakhir.